Ya, Ibu ulangi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'ad. Hari ini kita melanjutkan materi setelah kita mengadakan mid semester, yaitu probabilitas 1. Yang di dalam materi ini akan kita pelajari beberapa hal, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, kita mulai dari definisi dari probabilitas, yaitu rasio antara banyaknya cara suatu peristiwa tertentu dapat terjadi dengan jumlah total peristiwa yang sama untuk terjadi. Nah, misalnya ini probabilitas terjadinya peristiwa A dinyatakan dengan lambang PA. Jadi PA singkatan dari probabilitas dari A atau peluang dari kejadian A. Nah, kemudian untuk menghitung bagaimana probabilitas dari kejadian A, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu NA dibagi NS, di mana NA itu adalah banyak peristiwa dari kejadian A, kemudian NS itu adalah semesta ya, sama dengan semesta atau total dari banyaknya pengulangan percobaan yang dilakukan. Nah, misalnya di sini ada sebuah contoh, ya, ada sebuah koin. Kita bayangkan koin itu ada dua sisi ya. Jadi ada bagian depan atau bagian muka dan ada bagian sisi belakang. Jadi M itu adalah bagian muka dari koin, B itu adalah bagian belakang dari sisi koin. Nah, kemudian untuk mendapatkan probabilitas pada masing-masing sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang, pada berapa kali percobaan, di sini disebutkan 1 kali pelemparan atau pelentaran, berarti kalau 1 kali dilempar itu total kemungkinan yang terjadi kan ada 2 ya, karena ada 2 sisi, yaitu muka atau belakang. Jadi untuk 1 kali lempar itu total yang mungkin terjadi adalah dari 2 sisi, ya, sisi muka dan sisi belakang. Nah, untuk masing-masing sisi peluangnya itu masing-masing 1, karena cuma 1 bagian sisi muka dan cuma 1 bagian sisi belakang. Jadi peluang masing-masingnya, ini peluang dari sisi muka sama dengan, karena cuma 1 bagian mukanya, maka di sini adalah 1. Dibagi total dari jumlah sisi koin yaitu 2, maka di sini adalah 2. 1/2 sama dengan 0,5. Begitu juga dengan probabilitas untuk sisi belakang, yaitu sisi belakang pada koin cuma 1, ini cuma 1, kemudian dibagi berapa jumlah sisi pada koin yaitu 2, maka perhitungannya adalah 1/2, maka probabilitas dari sisi belakang adalah 0,5. Jadi caranya seperti itu. Berapa peluang dari suatu kejadian yang ingin diketahui, kemudian dibagi dengan total kemungkinan atau total peluang yang akan terjadi pada suatu objek ya atau kejadian. Nah, kemudian berdasarkan yang kita lihat di sini hasilnya, peluang dari sisi muka dan peluang dari sisi belakang itu sama-sama 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas pada suatu kejadian itu bisa dinyatakan dengan nilai 0 lebih kecil sama dengan probabilitas suatu kejadian lebih kecil sama dengan 1. Ya, artinya probabilitas suatu kejadian itu tidak lebih kecil dari 0 dan tidak lebih besar dari 1, yaitu berada di antara range 0 sampai 1. Jadi nanti kalau ada perhitungannya kalian menghitung suatu probabilitas kejadian, kemudian hasil yang didapatkan itu di bawah 0 atau lebih dari 1, maka kemungkinan kalian ada salah perhitungan di dalamnya ya. Apakah salah rumus kah, ataukah salah persepsi dan sebagainya. Ya, jadi nilai probabilitas pada suatu kejadian itu berada di antara range 0 sampai 1. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang akan Anda lihat bahwa pada suatu percobaan itu akan kita temukan yang namanya semesta dan sampel, ya. Nah, jadi dari dari sampel-sampel yang kita dapatkan atau dari kalau sampel itu biasa kita sebut dalam teori peluang itu adalah komponen, maka setiap komponen yang kita dapatkan dari suatu kejadian atau setiap sampel yang kita dapatkan dari suatu kejadian itu ketika dikumpulkan akan menjadi satu semesta, ya. Nah, jadi misalnya di sini ada suatu percobaan
memilih seorang siswa. Nah, seorang siswa itu bisa kita lihat berdasarkan jenis kelaminnya, ya. Kita klasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya. Ada pria, ada wanita. Maka komponen pria dan komponen wanita ini, sampel pria dan sampel wanita ini kita kumpulkan dalam satu semesta, ya. Jadi S sama dengan dalam kurung ada komponen pria, ada komponen wanita. Ya, begitu juga dengan percobaan-percobaan yang lain. Jadi, setiap percobaan kita lihat komponen-komponen apa yang bisa menyusun dari suatu percobaan tersebut sehingga bisa menjadi suatu ruang sampel atau ruang semesta. Nah, adapun cara lain untuk mendapatkan anggota atau komponen dari suatu ruang sampel bisa kita menggunakan diagram Venn atau diagram pohon. Nah, kalau diagram Venn seperti ini, tinggal kita tuliskan saja elemen atau komponen-komponen yang menyusun dari suatu percobaan itu, kemudian kita gambarkan dalam suatu diagram Venn. Kemudian untuk diagram pohon, ya ini jika kita mau mencari bagaimana persilangan antara komponen atau elemen yang satu dengan elemen yang lain. Ya, misalnya di sini ada awalnya pada percobaan pertama, ini gambar, ini angka, ini pada sebuah koin ya. Jadi bagaimana ketika suatu koin itu dilempar beberapa kali, maka itu bisa kita gambarkan menggunakan diagram pohon. Nah, bagaimana bentuk kombinasi dari masing-masing elemennya. Ya, misalnya pada percobaan pertama hanya dua kemungkinan yang terjadi, yaitu sisi gambar atau sisi angka. Nah, pada pelemparan yang kedua, masing-masing koin itu, masing-masing elemen ini akan bisa kita kombinasikan pada dua elemen tersebut kembali, yaitu GA, GA. Jadi G kita iriskan dengan G pada pelemparan yang kedua, jadinya G dengan G. Kemudian G dengan A kita iriskan jadinya GA. Begitu juga dengan pelemparan pertama dan pelemparan kedua, kita bisa bikinkan kombinasinya, yaitu angka gambar dan angka-angka. Sehingga pada pelemparan koin yang jumlah pelemparannya itu 2 kali, maka akan menghasilkan 4 kemungkinan ya, atau 4 elemen, yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kejadian, ya, definisi dari kejadian. Kejadian itu kumpulan yang terdiri atas satu atau lebih hasil sebuah percobaan. Ya. Jadi kejadian itu bisa kita bagi menjadi dua, ada sederhana dan ada kejadian majemuk. Nah, kejadian sederhana itu kejadian yang terjadi pada himpunan yang hanya terdiri dari satu titik sampel. Ya, misalnya tadi kayak peluang A, peluang gambar, peluang angka. Nah, itu kejadian sederhana. Nah, adapun kejadian majemuk, kejadian yang dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Jadi misalnya tadi peluang gambar dengan peluang angka itu bisa kita gabung menjadi sebuah kejadian majemuk. Nah, seperti itu. Jadi boleh seperti itu ya, ada sederhana, ada majemuk. Nah, kemudian dari kejadian itu bisa kita hitung probabilitasnya atau peluangnya ya. Jadi kalau untuk yang sederhana kayak tadi kejadian A, maka dinotasikan saja seperti ini, peluang A. Kemudian untuk himpunan, ya ini untuk merefresh kembali bahwa peluang dari himpunan kosong itu namanya juga himpunan kosong, maka nilai peluangnya itu adalah 0. Adapun peluang dari semesta itu adalah 1 ya, yang semesta tadi keseluruhan dari peluang itu 1. Adapun peluang dari A itu berada di antara range 0 sampai 1. Nah, misalnya ini probabilitas kejadian, kita lihat ini hampir mirip dengan kejadian pada suatu koin ya. Nah, ini kalau ini adalah kejadian pada pemilihan suatu kelompok yang terdiri atas pria atau wanita. Nah, bagaimana bentuk atau hasil dari kombinasi kelompok yang bisa kita dapatkan berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita. Maka pada peluang yang pertama kita sebutkan dulu masing-masing jenisnya, yaitu pria dan wanita. Kemudian pada percobaan kedua kita kombinasikan dengan masing-masing jenis tadi. Jadi PW kita tulis kembali di sini PW. Begitu juga dengan W kita tulis kembali PW. Kemudian kita kombinasikan masing-masing
sehingga menghasilkan 4 kombinasi kemungkinan dari suatu kelompok yang terdiri atas pria atau wanita. Jadi ada 4 hasilnya. Pria-pria, pria wanita, wanita pria, dan wanita-wanita. Sehingga inilah yang kita sebut dengan semesta. Nah, kemudian bagaimana jika yang ditanyakan itu adalah berapa yang mana yang dimaksud dengan kejadian sederhana. Nah, kejadian sederhana itu adalah masing-masingnya. Ya, jadi elemen pertama ini kita sebut dengan kejadian sederhana yang pertama. Jadi isinya atau anggotanya adalah pria-pria. Begitu juga dengan elemen kedua, elemen ketiga, dan elemen keempat. Nah, bagaimana kalau kejadian majemuk? Ya, kejadian majemuk biasanya muncul ketika lebih dari elemennya itu yang terbentuk lebih dari satu. Nah, misalnya di sini coba sebutkan kejadian di mana paling banyak ada satu pria pada elemen yang terjadi. Ya, paling banyak, perhatikan paling banyak ada satu pria. Jadi yang kita lihat di sini paling banyak satu pria, berarti ada PW, ada WP, dan WW. Karena di sini yang dia batasi adalah maksimal, berarti boleh tidak ada prianya. Ya, nah sementara yang pria-pria ini tidak memenuhi karena yang menjadi syarat adalah paling banyak satu pria, maksimal satu. Sementara di sini dua. Jadi yang tidak memenuhi syarat cuma satu elemen ini. Yang tiganya ini memenuhi. Jadi kejadian A ini atau peluang A dari paling banyak ada satu pria ini ada 3 elemen. Maka ini bisa dikategorikan sebagai kejadian majemuk. Nah, jadi hasilnya seperti ini pada diagram Venn. Untuk pria wanita, wanita pria, dan wanita wanita kita berikan lingkaran di dalamnya. Kemudian pria-pria tadi kita simpan di luar dari area lingkaran ini. Maka inilah yang disebut dengan kejadian majemuk. Nah, kemudian ada contoh yang lain, ini misalnya pada pelontaran sebuah dadu. Ya, kita ingat ya, pada sebuah dadu itu ada 6 titiknya ya. Ada titik 1, titik 2, titik 3, hingga titik 6. Nah, masing-masing peluang dari titik dadu tersebut, yaitu peluang titik 1, peluang titik 2, dan titik 3 hingga titik 6, itu kita lihat kan masing-masing satu toh, ada masing-masing titik itu cuma satu sisi bagiannya, tapi ketika di total jumlah sisi yang ada pada sebuah dadu itu ada 6 sisi, ya, atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Nah, jadi ada 6 sisi dari sebuah dadu, maka 6 sisi itu adalah disebut dengan total kejadian. Sementara masing-masing titiknya atau masing-masing sisinya kita berikan nilai 1 karena satu titik mewakili satu sisi. Jadi masing-masing titik pada sebuah dadu ini memiliki peluang yang sama, yaitu 1/6. Nah, kemudian jika yang ditanyakan adalah probabilitas untuk memperoleh hasil akhir genap, nah karena genap itu lebih dari satu ya elemennya, ada angka 2, angka 4, dan angka 6, maka ini termasuk kejadian majemuk. Sementara yang tadi ini masing-masing karena berbeda titiknya, maka disebut kejadian sederhana. Nah, kita lihat kembali bagaimana kalau hasil akhirnya genap, kita lihat berapa peluangnya untuk angka 2, yaitu 1/6, angka 4 1/6, angka 6 juga 1/6. Jadi peluang genap sama dengan peluang 2 tambah peluang 4 tambah peluang 6. Kita masukkan masing-masing peluangnya, nilai peluangnya, yaitu 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, karena sama penyebutnya, jadi tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah 3/6, sama dengan 0,5. Nah, sampai di sini bisa dipahami deh untuk kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Ya, semoga bisa ya. Kita lanjut dengan pengolahan terhadap kejadian. Ya, jadi pada suatu peluang itu ada beberapa pengolahan yang bisa kita lakukan. Ada namanya irisan, ada namanya gabungan, dan ada namanya komplemen. Ya, saya kira kalau irisan, gabungan, dan komplemen ini sudah cukup mungkin bisa kita pahami ketika dari ilmu yang kalian pelajari sewaktu sekolah dulu, ya. Ya, jadi
pengolahan terhadap kejadian ini bisa kita lakukan jika merupakan ada dua kejadian di dalamnya ya, ada peluang A dan ada peluang B. Nah, itu kita mau apakan ini dua kejadian tersebut? Mau diiriskah atau mau digabungkah atau mau dikomplemenkan? Nah, untuk irisan itu pengertiannya adalah dicari anggota yang sama dari peluang A dengan anggota yang di peluang B. Jadi yang mana yang sama maka itulah yang menjadi suatu irisan ya. Kalau tidak ada yang sama maka tidak ada irisan antara peluang A dan peluang B seperti itu. Nah, kemudian nah seperti ini ya, kalau tidak ada yang sama anggotanya atau elemennya maka peluang irisan ini dianggap saling terpisah. Artinya A iris B sama dengan himpunan kosong. Nah, adapun gabungan di sini tidak ada syarat. Jadi kalau mau digabung ya tinggal digabung aja. Berapa anggota atau elemen yang ada pada peluang A, berapa anggota atau elemen yang ada di B, tinggal digabung saja semuanya, tapi hindari namanya redundansi. Jangan diulangi untuk elemen yang sama. Jadi semua anggota yang ada di A digabung dengan semua anggota yang ada di B. Kemudian dituliskan kembali yang dimana A gabung B itu hasilnya sama dengan disebutkan saja semua anggotanya, anggota A dan anggota B. Tapi jangan diulangi untuk anggota atau elemen yang sama. Nah, adapun komplemen, komplemen ini sama dengan negasi ya, atau lawan dari kejadian yang kita ingin ketahui. Ya, misalnya di sini ada kejadian A atau peluang A. Nah, ketika ditanyakan komplemennya, maka yang dicari itu adalah yang bukan anggota dari peluang A tersebut, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ada sebuah angka bilangan bulat dari 1 sampai 10, ya disuruh cari A komplemen. Ya, misalnya A sama dengan 1 sampai 10, berarti A komplemennya itu adalah selain angka 1 sampai 10. Seperti itu. Jadi di luar dari anggota kejadian. Nah, adapun dalil-dalil yang bisa kita gunakan dalam pengolahan terhadap kejadian ini ada 7 ya. Jadi untuk A iris himpunan kosong, hasilnya itu adalah himpunan kosong. Jadi ini bisa kalian gunakan kalau menemukan suatu kasus ya, atau pertanyaan yang jika pertanyaannya itu menjurus kepada dalil-dalil yang ada di sini. Nah, dalil yang pertama itu A iris himpunan kosong, hasilnya himpunan kosong. Jadi bagaimana caranya nih? Anggota A diiris dengan himpunan kosong, diiris dengan tidak ada. Ya, berarti hasilnya pasti tidak ada karena berbeda antara A dengan himpunan kosong. Nah, kemudian ini A gabung himpunan kosong. Nah, kalau gabung tidak ada masalah biasanya, jadi tinggal digabung aja. Himpunan kosong itu berarti 0, kosong. A itu adalah peluang dari A, maka ketika digabung ya hasilnya pasti A. Kemudian A iris A komplemen. Nah, bagaimana caranya ini mau diiris atau dicari persamaannya, sementara di sini A, di sini adalah A komplemen, tidak sama ya antara A dengan A komplemen. Maka hasilnya adalah himpunan kosong karena pasti tidak ada yang sama. Kemudian A gabung A komplemen. Ya, karena ini adalah A, ini A komplemen, ketika digabung ini akan membentuk satu semesta. Ya. Nah, kemudian komplemen dari semesta, ya semesta itu adalah semua anggota elemen. Jadi kalau mau dikomplemenkan, hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian komplemen dari himpunan kosong adalah semesta. Jadi lawannya himpunan kosong adalah semesta. Kemudian komplemen dari komplemen A. Ya, jadi kalau ada bentuknya seperti ini, komplemennya tinggal kita coret 2, ini yang di luar kurung dan di dalam kurung, maka itulah hasilnya. Ya, jadi komplemen dari A komplemen itu menghasilkan A. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kaidah-kaidah pencacahan atau pada probabilitas yang pertama ini ada namanya kaidah penggandaan. Ya, jadi jika operasi ke-1 dapat dilakukan dalam N1 cara, operasi kedua dalam N2 cara, operasi ke-K dapat dilakukan NK cara, maka total dari operasi dari K1 ya operasi 1 hingga operasi ke-K
jumlah cara yang bisa kita dapatkan itu menggunakan operasi perkalian. Ya, jadi tinggal dikali aja. N1 dikali N2 hingga NK. Nah, seperti itu kaidah penggandaan. Contohnya bagaimana? Kita lihat sebagai berikut. Misalnya di contoh yang pertama ini, pada suatu restoran atau rumah makan akan membuat paket menu. Nah, di dalam paket menunya itu terdiri atas sup, salad, steak, dan es krim. Nah, jika rumah makan tersebut memiliki 4 jenis sup, ada 4 jenis supnya, kemudian ada 2 jenis saladnya, ada 5 jenis steak, dan 3 jenis es krim, berapa paket menu? Ya, jadi paket menu yang bisa kita buat dari masing-masing jenis makanan yang disediakan oleh rumah makan. Maka caranya tinggal dikali saja berapa jenis pada masing-masing makanan tersebut. Jadi 4 dikali 2 dikali 5 dikali 3. Maka total banyak paket menu yang bisa dihasilkan oleh rumah makan tersebut sebanyak 120 paket menu. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Misalnya berapa banyak bilangan 4 digit yang dapat dibentuk dari angka 0, 2, 3, dan 5. Ya, jadi di sini Anda membayangkan ada 4 digit angka. Berapa banyak angka 4 digit yang bisa dibentuk dari angka 0, 2, 3, dan 5. Jadi tidak semua angka ya, tapi disyaratkan angka 0, 2, 3, dan 5. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa banyak bilangan 4 digit yang dapat terbentuk tersebut jika semua angka boleh berulang? Jadi 0 itu boleh muncul kembali di digit kedua. 0 itu boleh muncul kembali di digit ketiga dan digit keempat. Maka caranya itu, peluangnya itu untuk peluang 0 itu ada 4, 2 itu juga 4, 3 itu juga 4, dan 5 itu juga 4. Karena semua boleh berulang dari digit 1 hingga digit 4. Maka 4 kali 4 kali 4 kali 4 ada 256 angka yang bisa terbentuk dari bilangan 4 digit tersebut yang angkanya terdiri atas 0, 2, 3, dan 5. Nah, kalau ada syaratnya, jika angka tidak boleh berulang, maka untuk angka yang pertama, yaitu keempat angka ini boleh muncul, tapi di digit yang kedua, salah satu ini tidak boleh lagi berulang. Ya, jadi peluangnya akan dikurangi 1, begitu juga dengan digit ketiga tidak boleh berulang yang angka yang muncul di digit 1 dan digit 2, maka peluang yang di digit ketiga ini dikurangi 2. Begitu juga di digit keempat dikurangi 3. Jadi syaratnya jika tidak boleh berulang, hasil perkaliannya jadinya seperti ini. Berkurang 1 untuk masing-masing peluangnya ya. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, kemudian ditambahkan lagi syarat yang lain, jika angka tidak boleh berulang dan merupakan kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 di sini ada angka apa saja yang bisa kalian dapatkan? Dari 0, 2, 3, dan 5. Yang mana yang bisa menjadi kelipatan 2 pada digit akhirnya? Jadi kelipatan 2 itu bisa kita lihat berdasarkan digit akhirnya. Ya, bagaimana ciri-ciri dari suatu angka 4 digit yang merupakan kelipatan 2. Nah, caranya kita lihat dari digit akhirnya, yaitu angka berapa yang kemungkinan bisa termasuk kelipatan 2 di antara 0, 2, 3, dan 5 ini. Siapa yang bisa jawab? 0 dan 2. Iya, 0 dan 2. 0 dan 2. Iya, siapa yang menjawab tadi? Nabin. Nabin. Oh iya, oke. Nabin sudah pernah menjawab ya. Ya, betul ya Nabin. Jadi 2 digit yang bisa menjadi peluang merupakan kelipatan 2 itu adalah 0 dan 2. Sementara kalau digit akhirnya itu angka 3 dan 5, ya pasti tidak bisa menjadi anggota dari kelipatan 2 karena kelipatan 2 itu hasilnya selalu genap ya, yaitu 0 atau 2. Nah, jadi tinggal kita lihat saja jika angka tidak boleh berulang. Nah, perhatikan karena ini bertambah 1 syaratnya, maka pada peluang digit pertama itu berkurang Q1 ya. Karena kita tambahkan Q tadi syarat yang merupakan kelipatan 2. Jadi yang digit pertama berkurang 1 dulu peluangnya. Jadi sisa 3 di sini. Kemudian dikali untuk digit kedua sisa 2, kemudian digit ketiga 1,
kemudian digit keempat ini ada dua kemungkinan yang muncul toh, 0 atau 2. Maka dikali 2. Jadi hasilnya 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 12. Jadi berkurang atau lebih sedikit peluangnya dibanding syarat yang pertama tadi, yaitu jika angka tidak boleh berulang. Jadi semakin banyak syarat dari suatu peluang yang kita mau dapatkan, maka semakin sedikit peluangnya. Ya, jadi semakin banyak syarat atau parameter yang kita tentukan atau kita mau cari dari suatu peluang kejadian, maka akan menghasilkan juga sedikit nilai peluang yang didapatkan. Jadi linear ya istilahnya, atau kalau dalam grafik itu garis lurus ya, semakin ke kanan kurvanya semakin banyak, kalau semakin ke bawah semakin sedikit, seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu, pada suatu peluang jika semakin banyak syarat yang diberikan, maka semakin sedikit total peluang yang didapatkan. Ya, Andi Muhammad siapa itu yang coret-coret, tolong dihapus. Nah, sampai di sini bisa dipahami, Dek? Ya, kita lanjut ke jenis-jenis probabilitas, ada namanya permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi ini biasa kita dapatkan dalam suatu kejadian nyata ya, berapa permutasi dari misalnya. Biasanya pasangan-pasangan calon ya, misalnya permutasi, begitu juga dengan kombinasi. Nah, calon apa ya? Terserah calon apa, calon gubernur kah, calon wali kota kah, calon ketua kelas, dan sebagainya. Nah, kita lihat permutasi itu apa sih? Jadi permutasi itu sejumlah objek yang dimana penyusunan objeknya itu diperhatikan urutannya. Ya, jadi kita mau menyusun suatu kombinasi objek yang urutannya diperhatikan. Nah, misalnya perhatikan ini ada 3 huruf A, B, dan C. Bagaimana permutasi yang mungkin dari ketiga huruf ini? Maka urutannya itu diperhatikan, artinya tidak boleh ada yang berulang. Jadi permutasi yang bisa didapatkan dari 3 huruf ini ada ABC, kemudian ACB, lalu BAC, BCA, kemudian CAB, dan CBA. Jadi keenam dari susunan ini dianggap berbeda karena tidak ada yang berulang. Maksudnya berulang itu berulang urutannya. Ya. Adapun berulang komponennya ya tidak masalah. Misalnya komponen pertama A, kemudian A kembali tidak masalah. Yang penting yang berikutnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya urutannya sangat diperhatikan. Nah, di dalam permutasi ada dalil-dalil yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus atau persoalan. Nah, untuk dalil satu dari permutasi ini, ciri-cirinya itu misalnya pertanyaannya, berapa banyak permutasi N benda yang berbeda? Ya, jadi kalau ada di dalam pertanyaannya itu ada beberapa benda yang disebutkan atau objek yang disebutkan dan berbeda-beda, maka dalil satu ini bisa kita gunakan. Nah, ini yang paling sederhana. Jadi caranya adalah gunakan rumus faktorial. Ya, berapa objeknya, ya, berapa benda yang disebutkan dalam kasus tersebut, tinggal dicari saja berapa jumlahnya. Maka rumusnya adalah N faktorial. Jadi kalau faktorial, saya kira Anda juga sudah pelajari, jadi rumusnya faktorial itu adalah N faktorial sama dengan N dikali itu dikurang-kurang 1 untuk digit berikutnya. Ya. Jadi N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 kali bla 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 sampai kali 2 kali 1. Nah, contohnya di sini ada 0 untuk 0 faktorial, itu 0 faktorial dalam matematika disebutkan nilainya adalah 1, sama dengan nilainya 1 faktorial, sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau 2 faktorial? Ya, masih sederhana, jadi agak mudah. 2 kali 1 sama dengan 2, jadi perkalian mundur. Ya, perkalian mundur istilahnya kalau faktorial. Kemudian kalau 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1. Jadi masing-masing digitnya berkurang 1. Jadinya 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Begitu juga dengan 100 faktorial. Ini bisa kita singkat dengan seperti ini. 100 dikali 99 faktorial. Nah, ini sebentar cara ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu perhitungan secara cepat. Jadi tidak perlu sampai
99 kali 98 kali 97 sampai 1, enggak perlu ya. Nah, kemudian 100 faktorial bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat ada contoh. Nah, ini masih sedikit jadi kita lihat dulu berapa cara menyusun bola lampu yang bola lampunya itu warnanya merah, biru, kuning, dan hijau. Nah, kalian lihat di sini ada 4 objek warna. Jadi ciri-cirinya ada 4 objek warna yang berbeda. Berapa cara menyusunnya? Maka bisa kita gunakan dalil satu ini, yaitu n faktorial. Nah, berapa n-nya ini? Berapa warnanya? Ada 4, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Maka penyelesaiannya 4 faktorial, sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1, sama dengan 24. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Nah, kemudian dalil kedua, permutasi. Pada dalil kedua ini ciri-cirinya adalah kita disuruh menghitung permutasi dari suatu benda dari total terhadap benda tersebut. Jadi ada sampel dan ada totalnya. Nah, itu ciri-ciri dari dalil permutasi yang kedua ini. Ada sampel, sampelnya itu kita sebut dengan R, dan ada totalnya atau semestanya, yaitu N. Nah, kalau ciri-ciri persoalannya atau pertanyaannya seperti ini, maka bisa kita gunakan dalil kedua. Jadi rumusnya adalah peluang dari N R ya. Jadi R itu sampelnya, N itu totalnya atau semestanya. Maka sama dengan N faktorial dibagi N kurang R dalam kurung faktorial. Jadi dikurang dulu baru difaktorialkan. Nah, ini tadi yang Ibu bilang yang contoh di atas ini. Jadi yang ini tidak perlu kita kalikan sampai 1 kalau penyebutnya itu di bawah. Nah, ini dekat-dekat J atau mendekati dari nilai N yang di atasnya. Jadi kita lihat dulu selisihnya ini nanti berapa hasilnya. Maka N faktorial yang di atas ini kita stop sampai di berapa nilainya yang ada di sini nanti. Nah, supaya lebih paham kita lihat contohnya. Nah, dari 40 nomor rekening akan diundi 3 untuk memenangkan hadiah. Nah, perhatikan dari 40 yang diundi cuma 3. Nah, berarti ini sampelnya, ini totalnya. Jadi ini R, ini N. Nah, ini ciri-ciri dari permutasi dalil kedua. Nah, undian urutan pertama akan memperoleh uang tunai. Nah, ini yang berikutnya ini cuma kalau Ibu sebut hiasan aja ya, jadi enggak usah terkecoh dengan yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi dari kalimat pertama aja sudah kelihatan bahwa ini dalil kedua. Nah, selanjutnya boleh dibaca, boleh juga tidak. Kita baca aja ya. Undian urutan pertama memperoleh uang tunai $1.000. Oh, berarti yang undian pertama itu ini hadiahnya. Kemudian undian urutan kedua hadiahnya adalah paket wisata. Yang urutan ketiga hadiahnya adalah mobil sedan. Nah, berapa banyak susunan pemenang yang mungkin terbentuk jika satu nomor rekening hanya berhak atas satu hadiah? Nah, karena dari pertama ini sudah kita tahu nih contohnya, ciri-cirinya, maka tinggal kita masukkan saja ke rumus dalil kedua permutasi. N, P, R. N peluang R. Maka sama dengan N faktorial, N-nya itu adalah 40 faktorial, dibagi N kurang R, 40 kurang 3 dalam kurung, tutup kurung faktorial. Nah, perhatikan, ini jangan dulu diselesaikan sampai 1. Ya, kita tulis ulang dulu kembali. 40 faktorial dibagi 37 faktorial. Nah, untuk cara cepatnya, jadi yang di atas ini, karena dia lebih besar dari penyebut, maka silahkan jabarkan dulu sampai di angka yang sama dengan penyebut di bawahnya. Ya, jadi 40 kali 39 kali 38 kali 37. Jadi stop sampai di 37. Nggak usah sampai 1. Capek itu. Nah, kemudian dibagi 37 faktorial. Nah, yang di bawah ini tidak perlu lagi kita jabarkan karena ada samanya dengan yang di atas atau di pembilang. Nah, karena di atas dan di bawah sama dan operasinya ini adalah perkalian, maka ini bisa kita coret. Ya, jadi 37 faktorial kita coret. 37 faktorial kita coret, jadi sisanya adalah 40 kali 39 kali 38. Maka inilah hasilnya, 59.280 susunan pemenang yang mungkin terbentuk dari 3 undian
terhadap 40 nomor rekening. Seperti itu. Bisa dipahami nih, Dek? Contoh dalil kedua. Insya Allah. Oke, selanjutnya dalil ketiga. Banyak ciri-cirinya itu adalah kalau ada kata lingkaran, jadi lingkaran atau sinonimnya. Lingkarankah, bundarkah, apalagi sinonimnya. Ya, pokoknya kalau ada di dalam persoalan atau kasusnya itu menyinggung tentang lingkaran dan semacamnya, ya sinonim dari lingkaran, maka kita bisa gunakan dalil 3. Jadi banyaknya permutasi n benda yang disusun dalam suatu lingkaran, maka penyelesaiannya itu sangat sederhana. Tinggal n kurang 1 faktorial. Nah, contohnya di sini, ya di sini ada penyebutan kartu ya, tapi dalam dunia nyata jangan main kartu nah, karena itu adalah hal yang sia-sia. Jadi 6 orang bermain kartu dalam susunan melingkar. Ya, jadi orang itu sedang main kartu, duduknya melingkar. Nah, berapa susunan yang mungkin dibentuk dari 6 orang ini? Ya, maksudnya ini 6 orang kita mau susun, bagaimana susunan dalam lingkarannya tersebut. Maka karena di sini ada melingkar, ini sama dengan lingkaran, jadi tinggal kita selesaikan saja dengan rumus dalil ketiga, yaitu n kurang 1. N-nya itu adalah 6 orang, maka permutasi lingkaran atau melingkar sama dengan n kurang 1. 6 dikurang 1, dalam kurung atau tutup kurung faktorial. 6 kurang 1 hasilnya 5 faktorial, dan silakan diselesaikan sampai dikali 1. 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 hasilnya 120 susunan yang bisa dibentuk terhadap 6 orang bermain kartu dalam susunan melingkar. Bisa dipahami pada dalil 3? Ya, kita lanjut. Ya, Bu. Ya, dalil keempat. Nah, di dalil keempat ini ciri-cirinya itu adalah setiap n benda tersebut ada lagi jenisnya. Ya, jadi misalnya jenis satu kelompok pertama berjumlah N1, jenis satu kelompok kedua berjumlah N2, jenis satu kelompok sekian berjumlah NK. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi, N faktorial itu maksudnya totalnya ini N, ya, totalnya kejadian. Ya, totalnya suatu benda. Kemudian masing-masing benda tersebut ada lagi jenisnya. Nah, jadi penyelesaiannya itu seperti ini. N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial hingga NK faktorial. Nah, kemudian jadi N itu adalah penjumlahan dari jenis kelompok pertama yaitu N1 ditambah N2 tambah N3 tambah NK. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Nah, berapa permutasi dari kata statistika? Nah, kata statistika, maksudnya ini permutasi atau susunan huruf dari kata statistika ini. Nah, jadi caranya kita kelompok-kelompokkan dulu masing-masing hurufnya. Huruf S, ada berapa huruf di sini huruf S? Ada 2. Huruf T ada berapa? Ada 3. Huruf A ada 2. Huruf I ada 2. Huruf K cuma 1. Nah, total dari jumlah huruf statistika ini ada 10. Ya, 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1, 10. Jadi permutasi susunan huruf yang bisa kita dapatkan dari kata statistika ini kita gunakan dalil keempat. Jadi 10 faktorial dibagi, kita ambil huruf S 2 faktorial, huruf T 3 faktorial, huruf A 2 faktorial, huruf I 2 faktorial, dan huruf K 1 faktorial. Ya, tinggal Anda jabarkan 10 kali 9 kali 8 hingga berapa yang tertinggi di sini? 3. Nah, jadi sampai 3 faktorial saja. Nanti 3 faktorialnya dicoret dengan yang di bawah, yang tersisa cuma 10 kali 9 kali 8 sampai 4 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 75.600 susunan kata yang bisa kita dapatkan dari huruf S, T, A, I, dan K ini. Jadi ini bisa dibolak-balik hurufnya menjadi satu kata dengan cara 75.600 cara. Ya.
Nah, kemudian contoh yang lain, ya misalnya pemilihan ketua kelas ya, pengelompokan ya, pengelompokan mahasiswa terhadap suatu kelas. Nah, misalnya dari 7 orang mahasiswa akan dilakukan pemisahan kelas. Ya, berapa kelas yang bisa kita dapatkan? Oh, di sini ditentukan 3 orang masuk ke kelas pertama, 2 orang masuk ke kelas kedua, dan 2 orang lagi masuk ke kelas ketiga. Jadi kita lihat di sini masing-masing kelas sudah ditentukan, kelas pertama 3, kelas kedua 2, kelas ketiga 2. Cuman kita tidak tahu orangnya yang mana. Nah, jadi berapa cara yang bisa kita dapatkan untuk memisahkan 7 orang mahasiswa tersebut ke dalam 3 kelas? Maka gunakan dalil keempat. Jadi 7 faktorial, total dari 7 orang mahasiswa ini dibagi, kelas pertama terdiri atas 3 orang, berarti 3 faktorial. Kelas kedua terdiri atas 2 orang, berarti 2 faktorial. Kelas ketiga terdiri atas 2 orang, berarti 2 faktorial. Dijabarkan, jadi di sini di atas 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, sampai 3 saja, karena yang terbesar di sini faktorialnya adalah 3. Jadi yang di atas di sini sampai 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. 3 kita coret, kemudian yang tersisa 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 kali 2. Hasilnya adalah 210 cara. Jadi 7 orang mahasiswa ini bisa kita bagi-bagi ke 3 kelas dengan cara seperti ini, yaitu 210 cara. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk permutasi. Jadi dalilnya ada 4 ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis probabilitas yang kedua, yaitu kombinasi. Nah, kombinasi di sini lawan dari permutasi. Ya, jadi kita mau lihat kombinasi R objek yang dipilih dari N objek yang susunannya itu tidak memperhatikan urutan. Ya, jadi misalnya kombinasi 2 dari 3 objek A, B, dan C, maka A, B itu sama dengan BA, kemudian AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Nah, jadi tidak memperhatikan urutan. Nah, maksudnya itu gimana ya? Tidak memperhatikan urutan. Jadi ini disamakan, AB sama dengan BA. Jadi tidak memperhatikan urutan, jadi sama karena sama komponennya. A dengan B itu sama dengan B dengan A. Karena sama komponennya, jadi ini bisa dikategorikan satu kombinasi. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kita lihat di kombinasi ada beberapa dalil yang bisa kita gunakan. Jadi dalil pertama, rumusnya adalah kombinasi R terhadap N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Jadi tinggal ditambahkan saja R faktorial di depannya, ini selisih dari rumus permutasi tadi. Kalau permutasi kan yang ini toh. Nah, kalau kombinasi tinggal ditambahkan R faktorial di depannya selisih N kurang R. Nah, maka pemilihan 2 dari 3 objek tadi ini, yang ABC tadi ini, caranya adalah masukkan rumus kombinasi. Kombinasi 2 terhadap 3 sama dengan 3 faktorial dibagi R. R itu adalah 2. Kemudian 3 kurang 2 sama dengan 1 faktorial. Kita jabarkan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. 2-nya dicoret, sisa 1 di bawah, jadi 3 bagi 1, hasilnya 3. Nah, maka 3 pemilihan 2 dari 3 objek huruf A, B, C ini yang bisa terbentuk. Nah, jadi seperti itu pengertian dari kombinasi. Dilihat dari komponennya. Kalau komponennya sama, maka dikategorikan sebagai satu kombinasi atau satu jenis. Nah, kita lihat contohnya dari 4 orang anggota Partai Republik, 4 orang Partai Republik, 3 orang Partai Demokrat. Hitunglah banyaknya kombinasi yang terdiri atas 3 orang, di mana dari 3 itu 2 orangnya adalah Partai Republik, 1 orangnya dari Partai Demokrat. Nah, berapa banyak kombinasi calon yang bisa kita dapatkan dari masing-masing partai ini? Ya, 2 orang dari Republik dan 1 orang dari Demokrat. Nah, perhatikan karena ini kita mau membuat kombinasi, jadi kalau komponennya sama atau elemennya sama, maka dikatakan sama. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan cara rumus kombinasi.
Nah, berapa tadi N-nya? 4, kemudian R-nya itu adalah 3. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, cara memilihnya ada untuk terhadap Partai Republik Partai Republik dulu ya. Jadi berapa orang yang dipilih dari Partai Republik? Ada 2. 2 dari 4 orang. Nah, jadi kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi R faktorialnya adalah 2, dalam kurung N kurang R, 4 kurang 2 sama dengan 2, jadi 4 dikali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 2-nya dicoret, sisa 2, jadi 4 kali 3 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Nah, untuk kombinasi yang pertama, untuk 2 orang Partai Republik dari 4 orang, hasilnya adalah 6 kombinasi. Kemudian kombinasi yang kedua dari Partai Demokrat. 1 dari 3 orang Partai Demokrat. Maka kombinasi yang bisa kita dapatkan, kombinasi 1 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi R-nya itu adalah 1, kemudian dalam kurung N, 3 dikurang 1, hasilnya 2. Jadi 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial. 2-nya dicoret, 2 faktorialnya dicoret, di sini sisa 3. 3 bagi 1 hasilnya 3. Nah, kemudian cara akhirnya, karena kita mau gabung, jadi dikali. Ya, sehingga banyaknya kombinasi yang dapat dibentuk dengan 2 orang Partai Republik dan 1 orang Partai Demokrat tinggal dikali. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18 kombinasi. Salin ya, kombinasi. Jadi ada 18 kombinasi yang bisa dibentuk dari 2 orang Partai Republik dan 1 orang Partai Demokrat. Bisa dipahami untuk kombinasi ini? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Pemilihan manajer. Nah, bagaimana pada pemilihan manajer dari suatu kantor, ya misalnya ini manajer SDM, sumber daya manusia, mengajukan 10 calon manajer yang memiliki kualifikasi sama, di mana dari 10 calon manajer itu 5 calon terpilih dari atau berasal dari kantor pusat, 3 calon berasal dari kantor cabang, 2 calon berasal dari program pelatihan manajer. Nah, pertanyaannya berapa cara manajer SDM dapat memilih 6 manajer baru? Nah, jadi dari 10 ini cuma 6 yang bisa dipilih. Dengan ketentuan, nah ada lagi ketentuannya. 3 dari kantor pusat berarti 3 dari 5. 2 dari kantor cabang berarti 2 dari 3. Dan 1 dari program pelatihan manajer, 1 dari 2. Jadi masing-masing asalnya ini manajer, kita hitung dulu kombinasinya. Jadi ada pemilihan 3 dari 5 calon kantor pusat, 2 dari 3 calon dari kantor cabang, dan 1 dari 2 calon program pelatihan. Masing-masing dihitung menggunakan rumus kombinasi, didapatkan dari kantor pusat ada 10 kombinasi, dari kantor cabang ada 3 kombinasi, dari program pelatihan ada 2 kombinasi. Nah, masing-masingnya ini dikalikan saja, maka menghasilkan pemilihan manajer yang bisa dilakukan ada 60 cara. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kombinasi cuma satu aja ya dalilnya. Jadi ciri-cirinya kita mau memilih di antara total tersebut, tidak semua yang mau dipilih, terus di antara yang mau dipilih itu ada lagi ketentuannya. Jadi seperti itu ciri-ciri dari kombinasi. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada? Jelas, Ji? Ya, kalau tidak ada, berikut ada soal kuis ya. Kuisnya itu ini untuk stambuk ganjil. Sorry ya. Untuk stambuk ganjil, kerjakan Ki soal evaluasi yang ada pada probabilitas satu ini. Ini nomor yang ganjil. Nomor 1, 3, 5, dan 7. Ya, dikerjakan. Waktunya paling lambat sampai besok malam. Jadi untuk stambuk genap, kerjakan Ki nomor yang genap. Nomor 2, 4, 6, dan 8.
Ya, caranya sama, silakan tulis tangan, kemudian difoto, dikumpul dalam format PDF di Kalam. Sudah. Ada yang mau ditanyakan untuk soal kuisnya? Kita lihat dulu soalnya, Dik, supaya tidak ada yang miskom. Nah, bila diketahui S semesta sama dengan 1 sampai 9, A 2479, B, C, dan D, daftarkan semua unsur kejadian berikut. Nah, ini pakai teori peluang, teori himpunan. Komplemen A digabung dengan C. Nah, silakan dicari. Bagian B, B iris komplemen C. B diiris dengan C komplemen. Kemudian bagian C, semesta iris B komplemen, setelah itu dikomplemenkan lagi. Kemudian bagian D, C komplemen iris D, setelah itu digabung dengan B. Kemudian bagian E, B iris komplemen C, setelah itu digabung dengan A. Nah, jelas ya nomor 1. Kemudian nomor 2, perhatikan ruang contoh S. Nah, semestanya itu ada mobil pribadi, bis, kereta api, sepeda, perahu. Ini perahu koma ya. Sama Ji, perahu enggak sama. Perahu motor di sini ada sepeda motor lagi. Sepeda, perahu motor, sepeda motor, pesawat terbang. Yang menyatakan berbagai sarana transportasi serta kejadian. A sama dengan bis, kereta api, pesawat terbang. B dan C. Daftarkan unsur berikut ini. Jadi cari yang mana A komplemen lalu digabung dengan B. Yang bagian B, B iris C komplemen, iris A. Jadi sekaligus ini, ya. Nah, kemudian ini masing-masing dalam kurung dulu kita kerja, kemudian diiriskan. Nah, seperti itu nomor 2. Nomor 3, 4, dan seterusnya ini digunakan pakai rumus permutasi dan kombinasi. Silakan dilihat soalnya baik-baik, yang mana yang menjadi ciri khas, maka dikerjakan berdasarkan dalil yang ada pada permutasi dan kombinasi. Ya, tidak ada Ji yang mau ditanyakan, Dek? Kalau tidak ada, kita akhiri kelas hari ini. Tidak ada Ji? Halo? Ya, tidak ada Bu. Iya, tidak ada Ji. Tidak ada Bu. Oke. Tidak ada Bu. Iya. Aman, Bu. Aman, oke, alhamdulillah. Ya, jadi dari 5 kelas cuma 53 orang yang hadir. Ya, oke, kita tutup kelas hari ini. Selamat kerjakan kuisnya. Kita tutup dengan ucapan, ya ada lagi musik. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.